Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Dapur Dina, yang hasilnya akan seperti ini. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah. Ini sate lilit itu rasanya dahsyat banget, wow banget. Ternyata bikinnya tuh sangat sederhana. Bahan-bahannya saya pakai ayam. Kalau pakai ikan juga boleh. Kenapa enggak? Lebih enak menurut saya. Tapi saya adanya ayam tetap bisa juga. Ini ayam udah digiling ya, ayam cincang kayak gitu. Saya pakai kelapa parut yang muda. Ini kelapa parut yang muda. Dia masih kayak berair gitu. Dan buat bumbunya pakai bawang merah, bawang putih. Kalau nggak ada bawang merah bisa pakai bawang bombay. Terus cabai. Saya pakai cabai rawit, cabai merah, dan ini lombok besar. Kalau nggak ada lombok besar bisa diganti paprika. Pakai kemiri, terasi sedikit, jahe, dan ini adalah daun jeruk yang udah saya cuci dan saya gunting-gunting tipis gitu. Juga pakai gula merah ya. Ini jahe udah bilang belum ya. Dan saya akan pakai tusuk sate lilit. Di Bali tuh gampang banget tusuk sate lilit, bisa beli di mana-mana, di pasar juga ada. Dia pipih kayak gini, terbuat dari bambu, pipih agak lebih besar kayak gitu. Kalau susah carinya, silahkan bisa pakai sereh. Batang sereh itu dibersihin, dicuci, bisa dikepal-kepal, bisa juga pakai sate lilit. Atau kalau enggak, saya juga pernah bikin di oven gitu aja, di loyang, rasanya tetap mantap. Oh iya, kita nggak akan panggang pakai bara gitu. Kita mau pakai teflon, kayak gini aja. Ntar dilumurin sedikit minyak aja seperlunya, tetap jadi. Semua bahan-bahannya pokoknya dihalusin pakai food processor boleh, di blender bisa, diulek silahkan, manapun yang gampang buat kita ini dihaluskan. Bumbunya udah saya halusin tadi pakai food processor, saya tambah sedikit air, sedikit aja, mau tambahin minyak juga bisa, diulek pun silahkan. Ini udah saya siapin wajan dengan minyak, nggak begitu banyak minyaknya, udah dinyalain juga kompornya, tunggu dia panas, semuanya aja langsung. Wow, aromanya ini luar biasa ya. Ini udah cantik banget, warnanya berubah ya, lebih pekat, lebih gelap warnanya. Kita tunggu sedikit lagi sampai dia airnya benar-benar kering ya. Kalau udah mau mateng, apinya saya agak turunkan, jadi dia nggak gosong, diaduk terus. Kira-kira 5-7 menit. Jadi kita bisa rasain warnanya berbeda dan baunya udah keluar wanginya. Matikan api. Nah, mau langsung di sini sekalian semuanya jebret, boleh silahkan. Saya di baskom aja ya. Ayamnya langsung aja. Kalau mau, kalau kelapanya tua, misalnya nggak dapet kelapa yang muda, saya pernah juga ya ke pasar nggak ada kelapa yang muda, ada yang tua. Jadi pakainya nggak usah terlalu banyak karena itu berpengaruh. Menurut saya itu berpengaruh sama hasilnya nanti. Ini bumbunya mau dituang langsung aja di sini ya. Wow, ini aromanya luar biasa. Pakai ikan pun silahkan. Sate lilit itu pakai daging yang dicincang. Jadi kalau pakai ikan juga ikannya di blender dulu biar halus. Ini tadi ayamnya saya food processor. Wow, mantap ini aromanya. Nah, karena dia muda ini kelapanya, tadi itu rada susah ya diparut itu. Pakai mesin sih di pasar, cuman dia tuh kulitnya karena bener-bener muda banget. Kalau ke pasar itu saya bilang, "Bu, ini mau buat sate lilit gitu." Jadi itu kan muda banget. Jadi dia pilihin kelapanya yang sangat muda. Ini saya mau aduk dulu yang bener-bener rata. Garam sama merica secukupnya aja. Merica hitam. Barusan aku udah cuci tangan. Sebaiknya dia tuh diaduk sampai benar-benar kecampur semuanya dengan baik, bumbu, daging, dan juga kelapa.
Kalau beli sate lilit tusuknya biasanya dicuci dulu, digosok-gosok, dibersihin, terus saya simpen. Ini mau pakai lagi bisa dikeluarin aja langsung. Kalau nggak ada, pakai itu ya, ujungnya, bukan ujungnya sih, pakai tangkai sereh. Secukupnya aja, dipulung gitu di tangan. Dililit karena saya mau panggang dengan teflon aja, saya nggak mau dia terlalu tebal di tangkainya ini, ditusuk satenya, jadi secukupnya aja. Dan karena kita makannya yang di rumah aja buat saudara-saudaraku dan aku dan temanku juga, jadi ukurannya boleh dong raksasa. Saya liatin teman-teman prosesnya 3 aja dulu. Dan ini kompor seperti saya ini, kan ini yang biasanya. Terus ada yang buat wajan itu, jadi agak ditinggiin biar dia nggak terlalu nyentuh. Baru pas menurut saya. Jadi semua orang udah tahu ya kompor masing-masing ya. Yang jelas sate lilit itu bisa dimasak di teflon gitu intinya. Udah saya nyalain apinya, sedikit aja saya akan oles dengan minyak. Panasnya udah kelihatan udah panas, langsung aja. Tangan juga saya udah cuci lagi. Denger nggak? Asik bunyinya, mantap. 3 dulu, saya mau liatin teman-teman hasilnya, baru ntar aku nyelesain semuanya, terus kita cobain sama-sama. Cantik sekali. Karena ini daging, kita harus benar-benar pastiin matangnya itu bagus sampai ke dalamnya, diatur apinya, nggak terlalu panas tapi jangan terlalu kecil juga, jadi matangnya tuh harus bagus. Entar kita bisa, saya mau balik juga ke samping kayak gini, jadi samping gini juga, tidur gini juga, diberdiriin gini ya, berdiriin gini juga, jadi saya mau pastiin dia benar-benar matang, aman dikonsumsi. Pas udah mau matang gini, penyet-penyet. Ini udah kecoklatan, udah mateng karena saya pakai daging cincang. Dia cepet matangnya, tapi kita harus pastiin juga, rajin dibolak-balik ya. Ini udah matang cantik. Matiin dulu apinya. Mau sisihin. Ini wanginya luar biasa banget. Ini wow, apalagi nice. Ini wow, wanginya itu loh top sekali. Coba aku liatin gini dulu ya. Wah, lihat tuh. Ini kalau kelapanya bagus tuh kayak gini. Kelapanya tuh muda banget. Dia tuh hasilnya tuh enak banget. Wow. Pedasnya pas, asinnya, jahenya pas sedikit, ada daun jeruknya, semua itu perpaduannya luar biasa. Jahe, jeruk daun jeruk, kunyitnya bikin cantik warnanya kekuningan gini, pas. Ini sederhana banget, tapi rasanya wow. Ini bisa dipanggang juga, taruh di loyang buat bikin kue gitu, di oven mungkin 30-35 menit. Enak juga, saya juga pernah dipanggang pakai oven kayak gitu. Teman-teman kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau Facebook. Makasih.